Halo semuanya, selamat datang di podcast Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas hal unik dan penting, yaitu tentang bahasa. Bukan sekedar alat komunikasi, tapi simbol identitas bangsa. Kali ini bersama saya, Alicia dari LPP RRI Bogor, akan memandu Anda selama podcast berlangsung. Dan sekarang sudah hadir bersama saya kawan-kawan dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Kita perkenalkan satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada Gina nih. Halo Gina. Halo Mbak. Halo, Eh, perkenalkan diri dulu. halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Zukni Gina Puspita. Saya berasal dari LPP RRI Palu. Oke, Palu, Sulawesi Tengah ya Sulawesi berarti ya. Tengah. Iya. Oke, baik. Kita geser dulu dari Palu, kita terbang dulu ke Jambi. Mungkin ada Bang Yoga nih. Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam nih teman-teman. Nih, perkenalkan saya Leonardo Yoga Wijanarko dari RRI Jambi. Oke, Bang Yoga. Di sana panas? Mendung. Oh, mendung. Oke. Dari Bang Yoga kita lempar ke Bang Adam nih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Adam dari RRI Biak. Biak di ujung Papua ya. Iya, di Oke, Papua. kita kembali lagi ke daerah Sumatera. Ada Bang Muhardi. Ya, halo semua. Perkenalkan nama saya Muhardi. Saya berasal dari LPP RRI Padang. Salam Oke. kenal semua. Salam kenal juga Bang. Nah, sebenarnya kita tuh di sini mau ngomongin apa sih? Mungkin kita bisa lihat dulu ya, ada satu postingan menarik yang cukup menggelitik. Oke nih, melihat postingan yang tadi, bagaimana tanggapan kalian nih ketika bahasa Indonesia dianggap lebih dominan di negara lain? Apakah itu membuat kalian merasa itu membanggakan atau justru jadi bahan refleksi? Mungkin dari Gina dulu deh. Oke, kalau saya pribadi, tentu saja pertama merasa bangga ya karena mengetahui bahwa bahasa Indonesia ini itu memiliki daya tarik dan pengaruh hingga melintasi negara gitu loh. Nah, Mm-mm. tapi eh, jadi bahasa Indonesia ini bukan sebagai alat komunikasi aja, tapi juga sebagai eh, kekuatan bangsa dan identitas juga gitu. Betul Terus betul. kita tidak berhenti di sini, tapi juga sebagai bahan refleksi karena jangan sampai justru kita sendiri merasa kalau bahasa Indonesia itu lebih rendah daripada bahasa lain karena seperti yang kita ketahui eh, dengan globalisasi sekarang itu kita lebih dominan condong lebih ke negara asing gitu loh. Oh iya betul, apalagi sekarang banyak ya orang tersebar di media sosial bahasa-bahasa yang asing gitu ya. Jadi orang-orang lebih akrab Iya, dengan bahasa asing. Kita ke Bang Yoga, gimana iya. Bang Yoga? Ya, kalau menurut saya sih ya terkait postingan seorang guru di Malaysia yang menyayangkan muridnya ini menggunakan bahasa Indonesia dalam tugas tuh ya seharusnya bisa menjadi apa ya menjadi bahan refleksi nih bagi kita juga yang ada di bangsa Indonesia sendiri nih. Apakah kita sendiri sudah cukup bangga ataupun konsisten nih menggunakan bahasa Indonesia. Faktanya di ruang publik juga ataupun di media sosial kan kita juga sering nih mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing tanpa alasan fungsional ataupun alasan yang kuat lah gitu. Dalam dunia pendidikan dan bisnis juga istilah-istilah asing ini sering juga dianggap lebih bergengsi daripada padanan bahasa resmi yang ada di bahasa Indonesia sendiri ya. Hal ini menunjukkan juga bahwa kebanggaan kita terhadap bahasa sendiri itu masih sepenuhnya belum tertanam kuat nih. Padahal bahasa Betul. ini kan adalah bahasa identitas ataupun simbol kedaulatan bangsa kita sendiri ya. Jadi ya hal ini menjadi pengingat sih pentingnya untuk terus menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa-bahasa sehari pun juga harusnya menggunakan bahasa Indonesia sendiri ya eh, dan juga menghargai keberagaman bahasa daerah dan juga Betul. bahasa asing dengan konteks yang tepat sih. Oke. Sepertinya sih gitu. Kita ke Bang Adam nih, gimana komentarnya? Kalau menurut saya sih jujur bangga ya, karena bisa terkenal sampai luar negeri bahasa kita. Tapi di sisi lain harus diingat sih, harus diimbangi juga untuk menjaga bahasa itu untuk diri kita sendiri. Jangan sampai orang Betul. luar itu lebih lebih paham dengan bahasa itu daripada kita sendiri. Jadi selain bangga itu Iya harus ya. jadi pengingat untuk kita untuk melestarikan bahasa kita juga.
Menurut saya sih begitu. Oke. Nah, kalau Bang Adam merasa ini nggak sih, malu nggak sih misal ada orang yang eh, orang asing gitu tiba-tiba mengoreksi bahasa Indonesia, tutur bahasa Indonesia Bang Adam sendiri gitu. Malu sekali tentunya, pasti. Iya ya. Coba kalau Bang Hardi gimana? Ya, baik. Untuk dengan melihat postingan tadi, kita ini ya harusnya bangga sebagai sebagai bahwasannya untuk bahasa Indonesia telah digunakan di Malaysia ya. Maksudnya di sini bagaimana bahasa Indonesia ini bisa terkenal di Malaysia itu sebagai itu identitas dari negara kita digunakan oleh negara lain seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak, Iya tanggapannya. ya. Oke. Mungkin emang agak ironis ya buat di Malaysia karena memang bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu. Jadi memang kurang tepat rasanya jika di lembaga formal menggunakan bahasa non-Melayu begitu ya. Tapi Benar. kalau menurut menurut teman-teman sendiri nih, sejauh mana peran bahasa Indonesia memperkuat rasa kebangsaan dan identitas kita sebagai negara? Kita ke Gina dulu deh. Oke, kalau menurut saya bahasa Indonesia ini itu memiliki peran sebagai simbol pemersatu bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau Indonesia ini terdiri atas ratusan suku dan tentu saja ratusan bahasa daerah. Nah, ratusan bahasa daerah ini itu eh, bisa kita kalau berkomunikasi dalam berkomunikasi sehari-hari itu bisa kita ganti menggunakan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional kita tentu saja. Jadi bahasa Indonesia di sini itu menjadi suatu identitas dan satu kesatuan kita sendiri. Oke, Itu oke, oke. kalau menurut saya. Oke, lanjut ke Bang Yoga gimana? Ya, kalau menurut saya sih bahasa itu bukan sekedar apa ya alat tukar informasi, eh, melainkan tuh sebagai cerminan cara berpikir, nilai dan juga pandangan hidup dari suatu bangsa itu sendiri ya, termasuk bahasa Indonesia. Karena melalui bahasa itu karakter bangsa terbentuk dan diwariskan dari generasi ke generasi nih. Nilai-nilai seperti gotong royong, sopan santun, hormat kepada orang tua, dan juga semangat persatuan banyak tercermin dari cara kita berbahasa, apalagi kita berbahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Indonesia itu tidak dijaga, maka perlahan karakter dari bahasa Indonesia Indonesia itu sendiri bisa luntur nih. Ketika generasi Hmm. muda lebih memilih bahasa asing demi terlihat keren ataupun modern nih, tanpa Hmm. memahami konteks dan juga identitas sendiri, maka yang hilang bukan hanya kosakata tetapi jati diri bangsa, terutama di Hmm. apa ya di kancah internasional nih bahasa Indonesia. Saat bangsa lain mulai belajar bahasa kita, itu adalah bentuk pengakuan terhadap eksistensi kita sebagai bangsa yang berdaulat. Tapi semua itu hanya Betul. akan berarti jika sendiri tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih. Betul, betul. Maaf. Apalagi ketika sidang PBB mulai mengenal bahasa Indonesia sebagai Ya, bahasa eh, mereka gitu. ya Kalau benar. Bang Adam gimana? Kalau saya sendiri, contohnya seperti sekarang waktu latsar, waktu kerja, atau saat ketemu orang baru, itu bahasa yang menyatukan kita semua, jadi bisa berkomunikasi dengan baik. Ketemu teman Hmm. dari berbagai daerah, dari Aceh sampai Papua, dengan latar budaya yang berbeda-beda. Tapi karena pakai bahasa Indonesia, jadi tetap bisa kerja bareng, belajar bareng, Hmm. bercanda bareng, nggak ada yang nggak ada halangan begitu. Itu yang bikin saya makin Betul. sadar pentingnya bahasa Indonesia buat menjaga kebersamaan. Menurut saya begitu. Hmm. Iya, apalagi kita dengan berbagai suku, dengan bahasa daerah yang beragam juga, memang harus pakai ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Kalau Bang Muhardi nih, Ya, untuk bahasa Indonesia sendiri kan merupakan bahasa sebagai pemersatu bangsa. Adalah ya, itu yang terpenting dalam sejarah dan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita negara kita yaitu di Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, dan bahasa daerah bahasa Indonesia hadir sebagai alat komunikasi nasional yang menyatukan semua elemen masyarakat.
baik implementasinya di dunia kerja, bermasyarakat, dan baik di lingkungan bertetangga antar sama kita. Seperti itu, Mbak. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi komunikasi akan semakin lancar, pesan yang disampaikan pun akan semakin terang dan jelas gitu ya. Nah, sebagai calon pegawai negeri sipil nih, apalagi CPNS muda nih kita, bagaimana cara kita menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam pelayanan publik dan kehidupan sehari-hari? Kita mulai dari kita Kak Gina lagi. Kalau saya sebagai CASN nih, sebagai seorang pelayan publik, saya tuh memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam setiap menyusun laporan kegiatan ataupun dokumentasi teknis. Tidak hanya itu, kadang juga saat berkoordinasi dengan penyiar atau tim produksi, saya berusaha menggunakan bahasa baku atau bahasa formal yang tapi ramah diterima masyarakat begitu agar pesan yang saya ingin sampaikan agar pesan yang saya maksud tersampaikan dengan jelas gitu. Oke. Kalau Bang Yoga gimana? Kalau saya kan ini sebagai reporter ya, mungkin penggunaan bahasa dalam pembuatan berita itu sudah mencerminkan juga bahwa kita nih harus menggunakan bahasa yang baku, namun ya tetap santai ya dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Dan juga mungkin kalau di media sosial ya, kita harus eh, apa ya menampilkan citra positif nih melalui penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif, sopan dan juga membanggakan. Ini adalah bentuk nyata dari apa ya eh, menghargai bahasa kita sendiri sebagai ASN muda yang ada di Indonesia sendiri sih. Kalau saya begitu. Apalagi iya ya, apalagi kita di media radio nih. Bang Ya, Yoga sebagai reporter pasti juga punya tantangan untuk bagaimana menyampaikan pesan dengan lebih akrab yep. kepada pendengar gitu supaya informasi yang diberikan juga eh, tersampaikan dengan baik gitu ya. Kalau Benar Bang Adam sekali. nih, Kalau saya selain benar secara aturan, yang nggak kalah penting itu adalah kesantunan bahasa, terutama hmm, saat melayani masyarakat langsung lewat lisan maupun tulisan itu harus santun. Misalnya menggunakan kata-kata yang sopan, tidak kasar, tetap menghargai siapapun yang kita layani. Karena pelayanan yang baik itu bukan cuma soal cepat atau tepat, tapi juga soal bagaimana kita membuat masyarakat merasa dihargai lewat cara kita berbicara. Menurutku begitu. oke. Kalau Bang Muhardi nih, Kalau menurut saya, Mbak, bagaimana kita menjaga bahasa Indonesia itu, ya kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari, baik di rumah, sekolah, baik dan media sosial maupun di lingkungan kerja kita. Kemudian tidak berlebihan memakai istilah-istilah asing yang tidak perlu. Kemudian kita harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia seperti mengikuti ejaan yang telah disempurnakan, kemudian tata bahasanya dan sesuai dengan kata baku. Kemudian memperhatikan struktur kalimat dan kesantunan bahasa seperti itu, Mbak. oke, lebih ke bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Terakhir nih, coba kasih satu kalimat pendek aja. Kenapa kalian bangga menggunakan bahasa Indonesia? Kita ke Gina. Bahasa Indonesia menyatukan ragam, menguatkan bangsa gitu. Menyatukan ragam, menguatkan bangsa. Bang Yoga, Bahasa silakan silakan. Indonesia, bahasa Indonesia adalah wajah bangsa yang saya wakili. Oke, lanjut. Bang Adam. Bahasa Indonesia Silakan. menghubungkan saya dengan rakyat. Oke, Bang Hardi. Bahasa Indonesia adalah simbol identitas, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Bahasa adalah jati diri bangsa. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan bahasa Indonesia. Dari kita, para CPNS muda untuk Indonesia yang lebih berdaulat, bersatu, dan bermartabat. Sekian untuk podcast hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.